ada masalah besar. Dan semoga pesan itu menjadi pemantik untuk mengubah kebijakan, kembali kepada etika, kembali kepada konstitusi, dan menempatkan rakyat pada pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Kita akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang telah melanggar kode etik, yang tidak mengerti yang namanya etik, yang tidak mengerti namanya adab, menjadi wakil presiden. Kami semua tidak ridho. Bagi kami, siapapun pemimpin negara ini, siapapun presidennya, apabila dilakukan dengan cara yang sportif, tidak dengan kecurangan, tidak dengan cawe-cawe dengan kekuasaannya, maka kita semua akan menerima. Tetapi bila diawali dengan pelanggaran kode etik, kami tidak mau pemimpin yang melanggar kode etik. Dan Bapak Jokowi dengarkan, Anda telah memperagakan politik dinasti yang Anda tidak pantas menjadi pemimpin negeri ini. Kita beri peringatan supaya apa? Supaya kembali bahwa rakyat harus dimuliakan, suara rakyat harus didengarkan, dan jangan sampai rakyat dimanipulasi. Putusan MK ini bukan hanya cacat konstitusional, tapi sebenarnya tidak sah, sehingga tidak bisa menjadi dasar pencalonan dalam Pilpres 2024 terkait pasal-pasal. Jadi ini betul-betul analisis yuridis. Kenapa putusan 90 itu mempunyai catatan konstitusional dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum? Di mana diatur dalam Undang-Undang MK? Di saat apa? Pada saat putusan MK misalnya tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ini diatur dalam pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Putusan MK kemarin bisa jadi tidak sah. Hari ini para akademisi, hari ini para ahli berkumpul untuk mengkaji ini. Karena Indonesia harus diselamatkan dari kecacatan hukum dan konstitusi. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 itu dikatakan jika tidak dibaca di depan umum itu batal demi hukum. Konsep tidak sah itu ada juga dalam putusan peradilan karena hakim tidak mundur dalam penanganan perkara yang hakim itu mempunyai benturan kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penonton channel Penggerak Perubahan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang sengketa Pilpres tahun 2024 yang beberapa hari kemarin baru diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi oleh putusan yang menjadi Ketua Majelis Hakim Soehartojo menjadi sorotan. Pasalnya, netizen hingga saat ini membongkar kasus-kasus sebelumnya yang dilakukan oleh Soehartojo. Ada di tahun 2000-an kasus BLBI yang menjerat Soehartojo. Pasalnya menjadi bulan-bulanan oleh para netizen. Siapa sebenarnya Soehartojo? Kalau kita menyaksikan di awal sidang sengketa Pilpres tahun 2024 kemarin, saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak 01, 02 maupun 03 sudah sangat-sangat luar biasa. Penampilan Soehartojo memukau para netizen dan para ahli 01 dan 03 yang bagaimana mereka menaruh harapan akan putusan yang adil diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun kita melihat ada 3 pihak hakim yang dissenting opinion. Ada Arief Hidayat, Ernie Nurbaningsih, dan Saldi Isra. Tetapi ini tidak akan mengubah
kondisi putusan yang dikatakan oleh Presiden Jokowi sudah final dan mengikat. Putusan ini tidak akan bisa berubah meskipun digugat oleh beberapa partai, yaitu partai PDIP yang menggugat ke PT UN untuk bagaimana KPU yang sudah jelas-jelas menunjuk adanya kesalahan saat Gibran itu masih disahkan untuk menjadi cawapres tahun 2024 ini. Pasalnya, beberapa sidang yang dilakukan oleh DKPP juga seperti itu. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU, namun itu tidak memberikan dampak atau impact kepada pihak yang dirugikan. Harapannya para masyarakat, netizen, dan lain sebagainya itu meminta bagaimana Gibran Raka Buming Raka ini didiskualifikasi untuk pencalonannya menjadi cawapres tahun 2024. Yang sangat jelas putusan oleh Anwar Usman pokok perkara nomor 90 ini sudah sangat bermasalah, yang membolehkan Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres dengan batas minimum usia 40 tahun ke bawah dengan syarat pernah menjabat menjadi bupati, wali kota, bahkan gubernur. Ini tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak punya kekuasaan, yaitu dari Pak Jokowi itu sendiri. Seandainya yang maju ini rakyat biasa untuk menjabat menjadi cawapres, kemungkinan besar tidak akan bisa maju karena tidak mungkin bisa masuk karena tidak ada privilege. Nah, privilege ini sangat penting. Dan dinasti ini juga sangat penting bagaimana Jokowi bisa meloloskan dari Kaisang dengan mudah beberapa hari bisa menjadi ketua umum PSI, Bobi Nasution, bahkan Gibran Raka Buming Raka yang dulu pernah kita dengar dari kata-kata Presiden Jokowi bahwa Gibran gak mungkin masuk menjadi politikus karena anak masih kemarin, gak mungkin. Tapi pada faktanya demi mendapatkan semua jabatan, maka berubahlah kata-kata Presiden Jokowi. Kita juga menagih janji-janji yang semasa Presiden Jokowi belum direalisasikan. Di antaranya ada 10 juta lapangan kerja, mobil SMK, hingga sidang-sidang yang terbaru adalah sidang gugatan ijazah palsu. Yang bagaimana setelah putusan MK, Hakim PT UN juga, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menyelesaikan sidang perkara ijazah palsu. Namun Otto salah memberikan konferensi pers di depan media-media mainstream yang bahwasanya Jokowi itu baik. Jika Presiden Jokowi itu mau menggugat lagi, maka Egy Sujana dan kawan-kawan akan digugat. Tapi karena Jokowi ini presiden yang baik, tidak menggugat kembali. Justru Egy Sujana memberikan tanggapan kepada Otto Hasibuan di beberapa media sosialnya, yaitu ada di channel Egy Sujana dan Ahmad Khozinuddin, sangat jelas bahwasanya Egy menunggu tantangan dari Otto Hasibuan untuk menggugat balik, dan Egy juga menantang Otto Hasibuan yang pernah menghadiri sidang perkara ijazah palsu waktu itu di Jakarta Pusat, bahwa Otto mengatakan ijazah Pak Jokowi itu harus dibuktikan, dibawa ke meja persidangan, dan masalah case close. Oke teman-teman sekalian, bahwasanya itulah ya perkara-perkara yang harusnya bisa diselesaikan dengan mudah ketika mereka jujur, ketika mereka
tidak mempermainkan hukum, tidak mengintervensi institusi-institusi yang bisa menegakkan keadilan dan hukuman sesuai objektif dan jurdil. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.